Pagi adik-adik, pada hari ini kita kembali lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu, yaitu Burung Pipit. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Semuanya tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaan-Mu sepanjang minggu ini terhadap kami, adik-adik layan, berkat PA ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami akan memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyi lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Pagi adik-adik, Shalom. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami boleh mengerti akan firman yang kami dengar, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan firman-Mu dengan benar dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menyukakan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca bersama-sama adik-adik ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16 berkata demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyatakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik, kakak punya apa ini? Apa yang tahu ini? Nih, kalau ada gambar ini kan, adik-adik pasti tahu. Ya, benar. Ini adalah garam. Dan ini lampu. Lampu ini jika bercahaya, dia akan menerangi sekitarnya. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit yang mau mengajak
orang percaya untuk memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar menjadi seperti garam dan terang. Nah, adik-adik, garam digunakan oleh Tuhan Yesus karena garam itu memiliki banyak manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Apa gunanya garam? Adik-adik tahu? Yang pertama, garam dapat menjadi atau mencegah kebusukan. Ya. Kemudian yang kedua, garam merupakan zat yang kuat sehingga dapat membersihkan, menyucikan, bahkan bisa jadi antibiotik. Adik-adik ngerti antibiotik apa? Antibiotik itu berguna untuk menyembuhkan sakit. Kemudian fungsi yang ketiga apa? Manfaat garam yang ketiga. Garam dapat memberi rasa asin sehingga dapat memberi pengaruh rasa di sekitarnya, di dalam makanan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, garam tidak akan berfungsi maksimal jika garam itu bergumpal gitu ya, menjadi satu banyak. Garam justru akan membuat makanan itu akan merasa tidak enak, menjadi tidak enak. Karena dengan banyaknya garam, maka makanan itu menjadi asin, ya kan? Coba kalau adik-adik makan makanan yang terlalu banyak garam, rasanya gimana yuk? Pasti nggak nyaman kan? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus katakan bahwa selain garam itu bermanfaat bagi banyak orang, Tuhan Yesus mengatakan bahwa garam yang menjadi tidak bermanfaat jika telah menjadi tawar. Itu adik-adik berpikir, masa sih garam yang asin itu bisa menjadi tawar dan gak asin lagi? Ya kan? Nah adik-adik, garam yang tawar itu menjadi garam yang tidak bermanfaat karena sudah tercampur dengan zat yang kotor, yang tidak dapat digunakan lagi. Dan pada akhirnya garam itu pasti dibuang lah dan diinjak-injak oleh orang. Nah, di sini Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya, setiap adik-adik menjadi garam bagi sesamanya. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak hanya menggunakan garam. Tuhan Yesus juga menjelaskan tentang terang yang menjadi simbol di dalam pengajarannya. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus sendiri itu adalah terang. Firman-Nya itu adalah terang bagi kita. Nah, Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi terang yang bermanfaat untuk dapat menjadi petunjuk arah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap orang yang percaya adik-adik, tiap adik-adik harus mau menjadi terang yang dapat menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maksudnya begini, adik-adik dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi penunjuk arah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengibaratkan kota yang berada di atas gunung tidak tersembunyi. Begitu juga dengan terang itu tidak boleh tersembunyi. Jadi terang itu harus bercahaya. Terang itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga terang itu bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita bermanfaat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa terang itu harus ditempatkan di tempat yang benar. Sebagaimana terang harus diletakkan di atas kaki Dian. Kenapa?
Kenapa harus diletakkan di atas kaki Dian? Karena terang itu biar bercahaya di sekitarnya, biar sekitarnya itu menjadi terang dan orang-orang melihat terang yang ada di sekitarnya. Adik-adik, menjadi garam artinya adik-adik harus mau memberi rasa, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik harus mampu menjadi berkat bagi mama papa, bagi saudara-saudara, bagi seorang-orang seisi rumah atau di sekitar kita. Dan menjadi terang artinya kehidupan kita harus mampu dilihat oleh banyak orang dengan menjadi teladan nyata melalui setiap perkataan, setiap perbuatan kita. Ya adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus mampu memberi rasa, artinya menjadi berkat bagi sesama. Adik-adik harus siap dilihat untuk jadi petunjuk arah kehidupan yang benar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yaitu melalui sikap, perbuatan kita dan tutur kata kita. Adik-adik jangan lagi mengeluarkan perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, perkataan yang menyakitkan hati sesama, dan berperilaku manis terhadap, sehingga perkataan kita, perbuatan kita itu menjadi teladan bagi orang lain. Orang yang mendengar, orang yang melihat akan mendapatkan berkat dari sikap kita. Dan adik-adik, sebagai contohnya begini. Jika kita melihat ada teman yang mengambil barang orang lain, adik-adik harus menegur dia. Mengatakan bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu namanya mencuri. Dan itu enggak perbuatan yang tidak baik. Sehingga teman tadi memperbaiki perbuatan dia, enggak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Kemudian jika ada teman yang berkelahi, ada teman yang bertengkar, jangan kita menjadi memprovokasi, mengompori, bertepuk tangan agar mereka terus berkelahi. Tetapi kita harus melerai perkelahian itu. Kita harus melerai agar mereka tidak berkelahi lagi. Adik-adik, sekali lagi, pelajaran kita pagi hari ini mengajarkan agar kita menjadi garam, menjadi terang, agar kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi mama papa kita, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita di sekolah atau dimanapun kita berada. Nah adik-adik, teruslah berjuang untuk berani menjadi garam dan terang yang merupakan memberikan pengaruh kebenaran firman Allah untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Ada satu kerjaan yang harus kita lakukan adik-adik. Kita akan membuat ini. Ada gambar garam dan ada gambar lampu ya sebagai simbol terang. Nah, adik-adik buat di atas karton. Kemudian gambar ini tuliskan. Ini garam, yaitu di Matius 5 ayatnya yang ke-13. Dan ini terang, adik tulis. Matius 5 ayatnya yang ke-14. Bisa diwarnai. Nah buat adik-adik yang prakecil, gambar itu nanti diwarnai ya. Dan untuk adik-adik yang lain, pekerjaan itu diwarnai ataupun dihias dengan indahnya. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke kakak layan ya. Nah ada lagi satu hafalan untuk minggu depan. Diambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16 ya. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Oke. Terima kasih. Jadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberi persembahan. Persembahannya disiapkan, nanti ditaruh di celengan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak ya. Nah sebelum memberi persembahan kita mau menyanyikan satu lagu. Aku bawa dan berikan ya. 1, 2, 3.
Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu terhadap kehidupan kami ya Bapa, sehingga pada hari ini kami boleh mempersembahkan sedikit dari berkat yang kami terima untuk-Mu. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh berarti bagi pekerjaan-Mu ya Bapa, boleh berguna bagi pembangunan gereja-Mu dan penyebaran kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati juga supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa persembahan ini sedikit ya Bapa, tetapi kami berdoa supaya persembahan yang sedikit ini tetap boleh membangun kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu dulu, Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.